Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktikum dengan judul Green Synthesis senyawa basa SIF dari vanilin dan para-aminofenol menggunakan metode penggerusan dalam media air. Nah, senyawa basa SIF itu merupakan senyawa sintetik yang dihasilkan dari reaksi reversibel antara amina primer dengan keton atau aldehida alifatik. Pentingnya dilakukan praktikum ini dikarenakan senyawa basa SIF memiliki banyak sekali manfaat dalam berbagai bidang. Contohnya, dalam bidang biologi, dia itu berfungsi sebagai anti-tuberkular, anti-kanker, inhibitor pertumbuhan tanaman, insektisida, CNS depresan, antibakteri, dan antioksidan. Selain itu, basa SIF juga berfungsi sebagai indikator perubahan pH dan anti korosi. Nah, pemilihan metode green synthesis menggunakan penggerusan dikarenakan metode ini cukup ramah lingkungan, ekonomis, mudah, dan hasil produk yang dihasilkan melimpah. Adapun tahapan-tahapan praktikum yaitu tahap pertama, sintesis senyawa basa SIF dari vanilin dan para-aminofenol. Sebelum itu, gelas arloji kosong ditimbang menggunakan timbangan analitik dan dicatat nilai yang diperoleh dari timbangan tersebut, kemudian ditambahkan dengan senyawa yang akan dimasukkan dalam gelas arloji, yaitu vanilin sebesar 0,76 gram dan para-aminofenol sebesar 0,545 gram. Kemudian, campuran tersebut dipindahkan ke dalam mortar. Sembari itu, dipipet air menggunakan pipet ukur sebanyak 2,5 mili dan ditambahkan pada campuran senyawa vanilin dan para-aminofenol. Usahakan pelarut tersebut merata pada semua campuran senyawa. Kemudian dilakukan penggerusan pada suhu ruang 20-25 derajat Celcius selama 25 menit. Itu produk hasil sintesis dipindahkan pada kertas saring. Setelah disaring, produk hasil sintesis dikeringkan dalam desikator selama 7 hari. Nah, tahap kedua yaitu uji sifat fisika kimia produk hasil sintesis. Sifat fisika dilakukan dengan uji titik lebur menggunakan melting point apparatus untuk mendapatkan informasi mengenai titik lebur produk hasil sintesis. Adapun tahapan-tahapannya, produk dimasukkan dalam tinta kapiler dan kemudian dimasukkan dalam lubang kecil di samping blok termometer pada alat. Lalu diamati titik lebur produk. Adapun sifat kimia dilakukan dengan uji kelarutan menggunakan NaOH. Reaksi ini berkaitan dengan reaksi asam basa antara produk dengan natrium hidroksida yang nantinya akan menghasilkan warna kuning. Adapun tahapan-tahapannya yaitu dimasukkan 0,02 gram senyawa hasil sintesis ke dalam tabung reaksi
Kemudian ditambahkan 5 ml pelarut NaOH. Setelah itu dikocok campuran tersebut dan diamati perubahan yang terjadi. Adapun tahap ketiga yaitu karakterisasi produk hasil sintesis menggunakan spektrofotometer FTIR dengan tujuan untuk mengetahui gugus fungsi yang ada pada produk hasil sintesis sehingga dapat mengetahui senyawa target tersebut telah terbentuk atau tidak. Adapun tahapan-tahapan kerjanya yaitu senyawa hasil sintesis dicampurkan dengan padatan KBr, kemudian digerus menggunakan mortar agate. Selanjutnya, campuran tersebut dipres dan dibentuk pelet. Lalu, pelet diletakkan di sel holder dalam instrumen FTIR. Muncullah spektra IR. Hasil spektra FTIR dapat diketahui bahwa senyawa target telah terbentuk. Hal ini dilihat dari serapan CO double bond pada karbonil vanilin pada bilangan gelombang 1672 cm-1 dan gugus NH pada para aminofenol dengan bilangan gelombang 3284 cm dan 3341 cm-1. Kemudian muncul serapan khas gugus imina CN double bond pada bilangan gelombang 1592 cm-1. Serapan produk hasil sintesis basa SIF memiliki puncak spektra yang mirip pada bilangan gelombang 1592 cm-1, yakni CC double bond yang tumpang tindih dengan serapan imina dan tertutupi. Adapun tahapan keempat yaitu karakterisasi menggunakan GCMS dengan tujuan untuk mengetahui jumlah senyawa yang terdapat pada sampel dengan mengacu pada kromatogram yang dihasilkan dan untuk mengetahui massa senyawa yang terbentuk serta memprediksi strukturnya berdasarkan data spektra massa senyawa yang muncul. Pada kromatogram menunjukkan adanya 3 puncak. Puncak pertama pada kromatogram memiliki waktu retensi 11,328 menit dan persen area sebesar 0,08%. Sedangkan pada spektra massa memiliki ion molekuler dengan M/Z 109 yang mana mirip dengan berat molekul para aminofenol. Adapun fragmentasinya seperti gambar berikut. Nah, kemudian pada puncak kedua di dalam kromatogram memiliki waktu retensi 14,967 menit dan persen area sebesar 0,134%. Sedangkan pada spektra massa memiliki ion molekuler dengan M/Z 152 di mana mirip dengan berat molekul vanilin. Adapun pola fragmentasinya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya pada puncak 3 ditunjukkan pada kromatogram memiliki waktu retensi 27,236 menit dan persen area sebesar 99,858%. Sedangkan pada spektra massa memiliki ion molekuler dengan M/Z 243 di mana itu merupakan base peak. Nah, ion molekuler ini mirip dengan
berat molekul senyawa target, yaitu 4,2-hidroksifenil iminometil 2-metoksifenol. Adapun pola fragmentasinya dapat dilihat dari gambar berikut. Sekian